Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi exhibition ini yang dilakukan oleh PLN UP3K Ketapang, saya katakan adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif dan strategis. Dan ini mengenalkan kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk juga mengenalkan kompor listrik. Dan memang mulai dari hari ini harus sudah dikenalkan, disosialisasikan dalam rangka untuk menyatakan bahwa solusi yang barangkali selama ini punya persoalan dengan BBM, nah ketika solusi sudah diberikan, kan tidak bisa juga bahwa hari ini semuanya menggunakan kendaraan listrik. Nah, jadi makanya pemerintah mempunyai visi ke depan bahwa 2050 itu masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Ketapang hampir rata-rata sudah menggunakan kendaraan listrik maupun kompor listrik. Nah, ini dalam rangka solusi ya, solusi yang dimaksudkan sudah saya katakan tadi, fosil BBM dari waktu ke waktu terbatas. Terus polusi dari waktu ke waktu seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi ini tentu akan berpengaruh besar terhadap lingkungan. Jadi cita-cita bangsa dan kita semua ingin bahwa dalam kehidupan ini ketersediaan bahan kebutuhan kita itu selalu ada, tidak mendapat kesulitan. Yang kedua, lingkungan yang begitu bersih sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita karena didukung oleh lingkungan yang bersih. Jadi tidak cukup menjaga kesehatan itu berolahraga, tapi berolahraga di dalam suasana lingkungan yang tidak bersih barangkali tidak ada keseimbangan. Nah, oleh karena itu kegiatan ini menjadi kegiatan yang strategis dan solutif dan perlu disosialisasikan. Jadi tidak mungkin hari ini ada pasaran kendaraan roda 2 listrik ini, kendaraan roda 4 listrik ini akan berani digunakan oleh masyarakat untuk keluar kota, misalnya ke Kendawangan, misalnya kan, ke Pesaguan. Karena pembelian hari ini diyakini lebih kepada pembelian untuk di dalam kota saja. Jadi pulang ke rumah ketika dia sudah kurang daya listriknya itu baru kembali dicas. Nah, seiring dengan itu juga dengan mengenalkan ini tentu kan harus komprehensif. Komprehensif yang dimasukkan itu tidak hanya mengenalkan kendaraannya, tetapi bagaimana solusi perbaikannya, bagaimana solusi yang terkait dengan pengisian baterai tadi itu. Nah, ini terus dipersiapkan oleh pemerintah melalui PLN, karena PLN dipercaya oleh pemerintah sebagai badan usaha milik negara untuk mensosialisasikan, menjelaskan ke hadapan masyarakat penggunaan kendaraan listrik itu adalah solusi dan sangat baik. Baik Pak, kami dari PLN UP3 Ketapang, terima kasih sekali Pak Wabub, Pak Farhan sangat mendukung pengenalan kendaraan listrik termasuk juga kompor induksi. Kami terima kasih sekali Bapak. Pemerintah Kabupaten Ketapang sangat support kepada PLN, dan sebagaimana disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, memang benar bahwa ini adalah proses. Kita butuh membangun ekosistem untuk kendaraan listrik ini khususnya. Karena itu PLN akan secara bertahap menyiapkan stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan tadi yang menjadi kekhawatiran tentunya bagaimana kalau jalan keluar kota. Nah, itulah yang menjadi tantangan utama. Nah, untuk tahap awal PLN akan memasang di beberapa titik di jalur Trans Kalimantan. Kalau di Ketapang artinya yang termasuk jalur tersebut adalah di jalur Sandai. Insya Allah itu di 2023 kita akan pasang SPKLU tersebut, dan juga nanti di Kota Ketapang kita juga akan pasang, apakah di kantor PLN ataukah di tempat-tempat strategis lainnya seperti kantor bupati ataupun di mall. Pada prinsipnya PLN mendorong penggunaan kendaraan listrik ini, namun memang perlu dibangun ekosistemnya dari hulu sampai hilir.
Termasuk tadi juga selain infrastruktur dari PLN, perlu juga layanan after sales-nya dari penyedia-penyedia atau dealer-dealer, apakah baik motor listrik ataupun mobil listrik. Nah, ini semua memang dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar ekosistem kendaraan listrik ini bisa berjalan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat sebaik-baiknya, dan masyarakat akan nyaman dalam beraktivitas menggunakan kendaraan listrik, baik motor listrik maupun mobil listrik. Jadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum memang berbayar, jadi tarifnya sudah diatur oleh Kementerian ESDM, pemerintah. Jadi untuk yang di stasiun di tempat-tempat publik itu harga per kWh-nya adalah tarif layanan khusus berkisar Rp1.600 per kWh. Nah, namun tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan perhitungan itu tetap masih lebih murah per kilometernya dibandingkan dengan BBM. Yang mana tetap mobil listrik atau pengendaraan listrik bisa hemat 70-80%, dan tentu saja kita mendukung program ramah lingkungan, green energy, seperti itu. Namun dari penelitian memang kalau untuk pemakaian dalam kota, sebagian besar pengecasan itu ada di rumah, baik mobil maupun motor. Nah, kalau di Cina itu mungkin sekitar 70 atau 80% itu ngecasnya tetap di rumah karena pemakaian dalam kota, Pak. Pemakaian dalam kota, jadi pulang kerja, cas, bangun tidur udah penuh. Pas di kantor pun nanti ngisi lagi, seperti itu. Jadi ikut di tagihan listrik rumah, seperti itu.